bakalan mendapatkan 0 poinnya. Oke, kita bakal lihat dan jangan lupa didukung juga di kolom komentar dengan hashtagnya masing-masing Alter Champ atau Viva RRQ. Jangan sampai tim yang kalian dukung kepleset sekarang. Betul sekali. Harus banget didukung. Tapi kalau kita ngeliat juga di area mid lane, udah ada Princess Po yang bakalan langsung coba poking ke arah seorang Ron. Pixie pun sudah mulai kehilangan 1 bar HP-nya. Cukup sakit tentunya untuk seorang Matilda di awal. Apalagi kalau Soul belum bisa di-charge sampai maksimal. Oke, dan ini kita bakal melihat di mana match up di mid lane yang sebenarnya lebih unggul ke arah Alter Ego duluan sih ya, dengan adanya Parsha yang dia bakal cepet banget clear-nya nanti, apalagi udah di level 2. Mungkin kalau emang di level 1 masih setara lah. Poking damage dari keduanya masih cukup oke, tapi kalau di level 2 harusnya lebih cepat harusnya. Betul sekali, tapi ini vote-nya juga menarik banget nih ya, Lim. Kalau kamu lihat tebak skornya udah banyak, 39% dipegang oleh Alchemica 2-0. Tapi yang nge-vote satu sama juga ada 25% nih, banyak banget. Sementara 36% dipegang oleh Alter Iconics 2-0. Wow, rame banget tentunya. Dan ini juga udah ada lagi yang memberikan dukungan rame banget dari kolom komentar. Tapi kalau kita lihat Fumi Eko yang bakalan mengisi di area top lane bersama dengan Ichel menggunakan Carmilla melawan seorang Benedetta. Match up-nya gimana nih, Lim? Oke, kalau Benedetta sebenarnya dia hero yang kemungkinan menang lane-nya tuh tinggi banget. Seandainya dia nggak bisa nge-press lawannya, nggak masalah, tapi dia bisa nge-clear minion tetap secara cepat gitu kan. Karena ya kita tahu lah pasti Benedetta aja udah area gitu kan. Udah cepet banget untuk nge-clear. Namun kalau ini kita lihat sudah ada masing-masing dari roamer dari kedua tim sudah berangkat ke gold lane. Namun kalau untuk early, sorry to say, bakal dimenangin sama Nathan sih kalau match up sama Cloud. Namun kayaknya sudah ada lempikan juga naik ke atas tembok dulu, dan Princess Po berhasil dilempar masuk kali dengan Devon Shotdown. First blood ternyata berhasil didapatkan, namun 1 kill balasan yang sangat manis kali ini. Princess Po juga tumbang. Next target Lele Pingkan juga harus down. Oh my god, sayang sekali Lele Pingkan, padahal dia sudah nyaris saja berhasil mendapatkan 1 kill, tapi berhasil dicuri juga oleh Princess Po untuk killnya, namun malah menjadi double kill untuk seorang Daisy. Dan ini gold shield turret yang berada di area bottom lane, 2 marksman yang akan mereka jalankan. Alter Ego terlihat mendominasi sudah, tapi kalau kita lihat juga Queenie udah ada Aegis yang dikeluarkan tentunya, dan dia bakal coba untuk kabur, menyisakan Gyogoy yang harus pulang ke area fountain. Oke, dan kalau misalkan udah di-proc semua kayak gini dari gold shieldnya, goldnya ini bakal unggul banget sih di awal. Dan kita bisa lihat di top lane juga ini bakal menjadi lane yang bisa dibilang lane mati lah ya. Dia nggak ngapa-ngapain juga, dari keduanya fokus secara clear. Namun turtle yang terbuka harus di set up kali sama teman-teman dari RRQ dan berhasil di secure. Iya, aku bisa bilang ini jatuhnya hero-hero comfort yang biasa mereka pakai, kayak dari Ichel, dari Po, dan juga dari Queenie. Tapi kalau untuk seorang Lele Pingkan, karena ini adalah debutnya sebagai Link, aku benar-benar penasaran banget. Tapi karena oleh Pensinensi juga lihat gimana agresifnya, dan juga ada antar force langsung di-ejected oleh seorang Pixie, dan langsung saja berhasil dipulangkan lagi. Ichel bakalan langsung spawn dalam 7 detik ke depan, tapi Pixie benar-benar on fire banget bersama dengan Pensinensi. Mereka karena udah gak berganti rooster, semakin dalam lagi nih chemistry-nya. Oke, semakin disiplin juga dari gameplaynya, karena kita lihat di top lane bakal dikuras lagi sepertinya dari gold shieldnya, karena sudah mulai bertukar posisi dari Pensinensi sama Fumi Eko-nya. Sementara coba defense kali ini sama Ichel. Oke, masih bisa di clear nampaknya, dan goldnya tetap masih bisa dikeruk. Sementara sisi lain sudah mulai low banget darah dari Princess Po, nggak boleh terlalu depan. Betul sekali, inilah meta 2 marksman yang benar-benar berbahaya banget kalau misalnya jadi, karena di bottom lane mereka udah dapat 1 gold shield turret full, di top lane juga tadi sudah dapat hampir 80% dari gold shieldnya, dan itu benar-benar bikin mereka fat banget. Bahkan sekarang leading network yang dipegang sama mereka sekitar 2000 network. Yes, padahal turtle-nya diamanin sama RRQ loh. Dan kali ini purple buff gak bakal dikasih free. Sudah ada Vita Retract juga cuma untuk di zoning out, diusir semuanya. Dan sudah datang Ichel dari belakang juga, gak boleh terlalu depan. Ternyata masih ada 1 Tempest of lane defensif. Darahnya udah low banget, coba dikejar sama Stacy. Namun 1 flick out lagi dilakukan sama Princess Po. Sementara di belakang Ichel tertinggal, berhasil di take down nampaknya. Yes, Ichel mengorbankan dirinya untuk menjadi bait tentunya supaya Po dan juga Lele Pingkan bisa pulang. Jadi hanya 1 saja yang cukup tumbang, yang 2 masih bisa diselamatkan. Tapi Queenie sepertinya dia juga bakalan langsung mendapatkan
dari gold tambahan tentunya 219 tadi sudah diamankan, tapi di arah top lane juga Wah, ini lihat turretnya sih, maintenance. bukan goldnya doang. Betul sekali, 50 gol tambahan sudah diamankan juga oleh Fansinensi, tapi ini turretnya udah gak bakalan aman karena ketika Icha datang pun dia udah gak bisa clear dengan cepat sih. Alex Final Blow harusnya udah dia simpan aja, tapi untuk ini sendiri Blazing Duetnya masih sempat di cancel oleh seorang Fumi Eko. Masih bakalan coba untuk Silk Eagle dimajuin balik tentunya oleh seorang Lele Pingkan, bakalan mundur lagi, tapi enggak, mereka cuma mau fokus ke arah turretnya sendiri. Queenie juga bakalan langsung dibantu oleh Lele Pingkan, enggak masalah, mainnya bukan ke arah fight tapi ikut bantu objektif. Betul, dan turret berhasil diamankan. Memang ke tengahnya kali ini mulai di-press, dimana Ical juga langsung ngebuka final blow-nya untuk clear minion aja, dan masih bisa di-defense lagi untuk mid lane. Betul, dan ini benar-benar ya satu pemanfaatan Link yang cukup menarik, dimana kita biasanya ngelihat kalau Link itu bermainnya lebih ke arah objektif, lebih ke arah pick off dan juga coba untuk culik-culik gitu kan, split push. Dan split push ini kan biasanya terlihat di late game, tapi dia mainnya objektif dari awal, ini menjadi menarik sekali sih tentunya. Betul, dan dari Link sendiri dia tipe yang butuh item sih. Kalau misalkan memang dia menang satu item dari jungle lawan, dia bisa banget memang untuk ngacak-ngacak. Tapi kalau misalkan dia belum ada item, sama kayak lawan gitu, atau itemnya setara, itu agak berat jujur ya. Jadi bisa banget kalau mau dibawa segitu. Tapi di top lane bisa kita lihat Queenie ternyata harus tumbang karena sudah digerebek. Tadi ramai sekali teman-teman dari AE yang datang. Sementara Stacy kali ini menjadi target, dan shutdown berhasil didapatkan nampaknya dari Lele Pingkan yang masih ada Tempest of Blade, bahkan masih bisa selamat. Sementara Ichel mengamuk, coba untuk mengejar bagian belakangnya. Lele Pingkannya coba maju lagi, Fumi Eko di bagian depan, coba untuk menutup damage, namun kali ini mengincar ke arah Nathan dan berhasil mendapatkan killnya. Tempest of Blade berhasil keluar kali ini dan harus mundur dari kedua tim. Run juga bakal tumbang nampaknya. Oh my god, Lele Pingkan baru aja dibilang mau objektif, ternyata juga bisa bermain agresif tentunya. Finch Poison tadi sudah dia keluarkan, berhasil menculik satu ke arah seorang Fansinensi, dan Princess Paul pun juga bisa tetap melindungi teman-temannya sembari bermain untuk men-zone out musuh-musuh yang ada. Oke, dan bagus banget dimana dari RRQ berhasil mendapatkan satu turret yang ada di top lane. Dan kali ini kalau kita lihat dari segi turretnya mulai setara sih, di mana outer turret dari atas dan dari bawahnya udah sama-sama hancur. Dan ya memang dengan adanya Carmilla ini jujur Cloud-nya nggak bisa ngekill sih kalau ke Carmilla. Betul, Dia susah vengeance sih. juga. Betul, dan udah dia vengeance, dia juga masih bisa memberikan stun gitu kan. Jadi ini benar-benar susah banget untuk seorang Cloud bisa masuk. Tapi kalau nggak ada Carmilla, dia harusnya bisa berjaya. Tapi Queenie juga udah mulai nge-stack, udah ada Fatal Strike yang keluarkan. Princess Paul sudah mulai melihat, tapi yang dia tabrak bakalan adalah seorang Stacy. Lele Pingkan masih berada cukup jauh di area belakang. Queenie juga langsung berani banget untuk coba Blazing Duet ke area tengah, tapi lihat Kyogoi membuka papan caturnya. Sayang sekali, teman-teman dari Alter Ego bakalan langsung kabur aja. Melihat papan catur pasti nggak akan mau masuk ke dalam area tersebut. Oke, dan ini bahaya banget sih sebenarnya, dimana resource-nya udah kebuang banyak banget, tidak ada reward manipulation. Dan kali ini bakal tetap coba di kontes, dimana sudah ada satu Vital Strike lagi bakal coba ditabrak, namun Lord Turtle-nya mulai sekarat. Berhasil diamankan pastinya dari Alter Ego ternyata kali ini, dan harus tumbang juga dari Ichel beserta Princess Paul. Namun kali ini Run yang berhasil juga menjadi korban, namun Tempest of Blade sudah keluar secara defensif, coba untuk ditabrak dan sakit banget. Damage dari Stacy berhasil mendapatkan double kill. Wow, bahkan ada shutdown juga ke arah seorang Lele Pingkan. Ini benar-benar Lele Pingkan kayak sengaja dikasih kill 3, abis itu di shutdown lagi, sengaja dibikin fat, tapi kemudian turret yang berada di area mid lane bakalan langsung diambil oleh teman-teman dari Alter Ego. Tidak ada Paul juga mulai datang untuk zone out tentunya. Oke, Golden Staff udah jadi juga untuk Queenie, otomatis dari Blazing Duetnya nanti bakal semakin bahaya lagi. Tapi ya kalau misalkan masuknya kayak tadi agak susah sih jujurnya. Betul, karena tadi juga terlalu ramai, terlalu banyak sisi yang datang ke arah seorang Queenie sebagai Cloud, dan dia benar-benar harusnya bisa bermain kayak menunggu resource skill yang dimiliki oleh teman-teman dari Alter Ego untuk yang penting-penting yang sisi-sisi itu keluar semua. Yes, betul banget. Dan kalau jangan salah nih, kalau dia masuk langsung ke tengah-tengah kayak tadi, nggak usah di stun lah, katakan langsung dikasih energi impact sama ke scroll aja, darahnya udah tinggal sekarat. Betul. Langsung dikasih super position bisa langsung di kill. Kalau belum juga masih ada Lycan Pounce, itu bahaya banget. Jadi dia paling nggak harus menunggu, paling nggak skillnya partial lah. Skillnya partialnya udah keluar, dah itu bisa dah kalau emang mau masuk, paling nggak. Kecuali posisinya enak ya, kalau posisinya enak boleh banget kali ini karena sudah ada Unstoppable Force. Ditabrak lagi, untung ejectornya udah habis, dan kali ini Queenie masih bisa bertahan. Oke, tapi seenggaknya ini untuk Princess Paul ini dia bakalan coba untuk mengganggu, tapi
tapi Parbabak masih berhasil diamankan tentunya oleh seorang Lele Pingkan. Masih cukup aman, udah ada papan catur juga yang dibuka oleh seorang Yoga, langsung mengarah ke arah seorang Fumieko. Nice. Tapi masih ada Vengeance juga yang dia keluarkan. Pixie-nya bakalan langsung di take down oleh seorang Lele Pingkan. Disusul tentunya dengan seorang Fumieko. Double kill sudah berhasil diamankan. Looking for triple kill, ternyata tidak. Masih bakalan bermain safe dari seorang Lele Pingkan. Lanjut ke arah split push saja. Oke, dan kali ini timing yang pas baru dari Queenie, di mana Blazing Duetnya benar-benar optimal. Namun kali ini Lele Pingkan bertemu dengan Stacy, namun cuek aja, mereka fokus ke arah minion dulu. Dan ya, di mana Lord udah muncul, ini harus diperhatikan untuk kedua tim. Betul sekali. Kalau kita lihat juga tentunya dari Fancy Nancy dan juga Stacy, mereka mainnya lebih ke arah nempel. Sementara itu open fire dikeluarkan oleh seorang Stacy mengarah ke arah seorang Po. Udah berubah lagi tentunya menjadi wolf mode, menjadi serigala, dan bakalan langsung kembali ke human form karena masih ada orange buff yang harus dia amankan. Oke, Lordnya masih belum mau di setup, namun informasi di sekitar Lord nggak boleh sampai lepas. Jangan sampai nanti ketika tiba-tiba udah dimulai sama salah satu tim dan tiba-tiba udah sekarat aja gitu kan. Itu bahaya banget. Jadi informasinya harus tetap dipegang. Sementara kalau kita lihat dari Fumieko, dia masih sibuk untuk melakukan push dulu terhadap planning yang jauh dari objektif. Ini memang diperlukan sekali, apalagi kalau memang mau nge-take down seorang Fumieko. Ini susah banget pastinya dengan adanya Vengeance dan dia juga Carmilla keras banget. Bakal Betul. makan waktu jadinya. Yes, jangan lupa emblemnya Avaris, bos. Ini bakalan menambahkan uang tentunya untuk dia. Jadi dia pastinya bakalan lebih tajir dan Radiant Armor barusan dia amankan nih. Oke, berarti makin tanky lagi dari magical damage yang dimiliki. Namun sudah ada satu ejector ke arah Princess Pau. Coba untuk dijauhin aja posisinya. Sementara kita lihat di mid lane sudah ada Run dan Stacy yang coba untuk setup mungkin ke arah Lord. Dan yes, Lordnya mulai di setup, namun satu lemparan yang sangat baik ke arah Princess Pau. Terkena stun juga dan langsung tumbang. Ternyata satu kill yang sangat berharga. Keunggulan jumlah kali ini dari Alter Ego akan memastikan Lord yang bisa untuk di setup. Iya, tapi jangan salah, masih ada Lele Pingkan juga yang bakalan datang memberikan distraction tentunya ke arah teman-teman. Jatuh. Tapi jatuh dianya, bakalan langsung coba untuk Tempest offline ke buying time, tapi bakalan bisa untuk kabur. Ternyata tidak, masih ada Stacy penggunaan like approach yang sangat baik. Double kill sudah berhasil dia amankan. Looking for triple kill ke arah seorang Ichel. Masihkah dia bisa kabur? Bakalan ada like approach lagi dan bakalan langsung di-kill steal oleh seorang Fancy Nancy. Oke, dan Lord berhasil diamankan. Untungnya masih ada retribution tadi, di mana linknya udah kepres banget. Lordnya nggak berhasil di reset, langsung likan pause karena linknya ditumbangkan. Tapi tadi Lordnya hampir banget bisa kambil karena Ichel udah ngebuka final blow tadi ke arah Lord. Udah bahaya banget. Untungnya masih bisa tadi retributionnya keluar, tek, dan berhasil mendapatkan Lordnya. Iya, inilah resiko yang memang harus diambil ketika kalian memang mau nge-contest ke arah Lord tentunya, apalagi dengan selisih network yang sekarang semakin jauh di angka 8.000. Patriot Strike udah dibuka tentunya oleh seorang Run di arah Goblin, udah mulai datang juga Bapak Lord yang terhormat untuk Lord yang pertama. Ichel bakal coba untuk mundur lagi, membersihkan minion wave aja yang datang supaya mereka masih bisa melakukan Tangannya defense. dipotong. Tapi kalau dilihat juga tentunya masih ada real world manipulation, udah ada Queenie juga yang bakalan kembali lagi ke bayangannya, tapi masih berhasil digaro